Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini sehat walafiat. Salam buat sahabat-sahabat Ababil dimanapun Anda berada. Meneruskan pembicaraan yang kemarin, saya bercerita tentang tahun 80-an. Kali ini menginjak awal tahun 90-an. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh satu perusahaan. Akhirnya saya di situ dikontrak untuk menggarap para artis yang ada di perusahaan itu. Jadi home band lah intinya gitu. Di tahun 90-an itu perusahaan itu namanya kalau nggak nggak lupa tuh MSC Record. Di situ ada Evita Mala, ada Joni Iskandar, ada Imam S. Arifin, ada Mega Mustika, dan banyak lagi lah. Ona Sutra juga di situ banyak. Nah, awal 90-an itu saya disuruh menggarap PMR pada waktu itu Joni Iskandar. Judulnya kalau nggak salah Ada Nggak Ada, itu lagunya almarhum Kuntep Mangkulangit. Ada nggak ada, yang penting itu lagunya kayak gitulah. Lupa ingat tuh kelamaan itu. Alhamdulillah album itu selesai. Alhamdulillah juga orang tahu banyak, tahu lah lagu Ada Nggak Ada PMR itu. Karena banyaknya artis di perusahaan itu, kemudian saya suruh menggarap bintang-bintang MSC. Artis-artis yang tadi saya sebutin itu banyak di situ. Nah, lagunya itu Kita Semua Sama. Kita Semua Sama. Nah, saya dapat kebetulan alhamdulillah tuh hit. Saya dapat penghargaan dari HDX. Pada waktu itu masih HDX kaset, dapat HDX. Di dalam album Kita Semua Sama itu ada yang paling ngetop lagunya, mungkin sahabat Ababil tahu lagunya, Hujan di Malam Minggu. Hujan di malam minggu, itu salah satunya. Alhamdulillah sukses, saya dipegang dengan perusahaan, tidak mengecewakan perusahaan lah intinya. Nah, kemudian karena artisnya banyak, saya dapat titah untuk menggarap Evi katanya, Evita Mala. Tapi Evita Mala pengen ketemu dulu sama Bang Alik katanya. Ya udah, akhirnya saya janjian di kantor, karena pada waktu itu saya kan memang di studio terus, di Muara Karang itu di studio terus, jadinya jarang ke kantor. Nah, karena ada pertemuan itu dengan Evita Mala, saya datanglah ke kantor. Rupanya begitu ketemu di kantor dengan Evita Mala, dia bercerita tentang lagu Zainal Mati Lampu yang tahun 88 itu, yang 87 rekamannya saya itu. Dia ngefan banget lagu itu, suka sekali dengan garapan-garapan saya. Alhamdulillah, saya pikir gitu masih ada yang suka dengan karya-karya saya. Nah, di situ dia minta dibuatin lah. Nah, karena di perusahaan itu ada beberapa arranger juga, di antaranya itu Mukhtar B, almarhum Allah yarham, ada Ukat, Bang Ukat juga, Haji Ukat itu. Terus ada Mara Karma di situ, ada Hendro Saki. Nah, penggarapan Evita Mala itu saya suruh menggarap lagunya almarhum Edi Lestaluhu. Nah, begitu juga pada waktu itu saya dibarengin sama
Hendro Saki. Nah, saya menggarap lagunya Edi, dia juga menggarap lagunya Edi. Lagu yang saya garap lagu Rambut judulnya. Nah, lagu Rambut itu alhamdulillah saya garap, nama Hendro juga bikin lagunya Edi Jangan Dilawan. Tapi karena saya di situ kan cuma sebagai pegawai, bukan pegawai ya, jasa lah untuk berbuat yang terbaik untuk perusahaan lah, intinya kayak gitu. Nah alhamdulillah begitu selesai, saya selesai, Mas Hendro juga selesai. Itu pemilihan lagu, akhirnya saya demi Allah tidak memilih lagu yang manapun gitu. Itu kan kembali kepada perusahaan mana yang harus dijagokan gitu. Nah kebetulan dengan pegawai-pegawai yang ada di perusahaan itu pengennya lagu Rambut gitu. Pengennya lagu Rambut, wow, semuanya lagu Rambut. Alhamdulillah sukses juga Evita Mala di situ dengan lagu Rambutnya. Nah, cuma edarnya pada waktu itu 91, rekamannya memang tahun 90. Nah setelah 91 itu saya juga suruh menggarap trio Manis Manja, bukan trio, Manis Manja. Itu kalau nggak salah saya menggarap judulnya Aduh Buyung. Alhamdulillah sukses juga. Nah begitu sukses, kata produsernya harus ada jawabannya katanya. Aduh Upi. Saya bikin lagi Aduh Upi. Nah kebetulan penyanyinya nggak ada, bukan kurang satu lah, bukan nggak ada, kurang satu. Jadi pada waktu itu produsernya bilang harus ada penciptanya, kan penciptanya Fazal Dat. Harus ada penciptanya, harus ada penyanyinya, harus ada pemusiknya juga katanya. Akhirnya saya dibarengin lah dengan almarhum Fazal Dat, Solid Agi, Bambang namanya. Terus pada waktu itu Dayu Agi belum masuk, ada Ragil namanya. Nah terus yang kelimanya ini saya disuruh. Saya ini nggak tahu sama yang namanya nyanyi itu kurang ambisi. Ambisi saya adalah menggarap lah, suka di musik aja. Nah itu akhirnya saya mau nggak mau disuruh tuh nyanyi tuh. Ya karena memang tuntutan dari teman-teman juga, ya alhamdulillah akhirnya saya mau. Aduh Upi. Nah terus dengan album yang kedua Bukan Sembarang Pria. Nah itu sempat juga jadi penyanyi, disuruh nyanyi, bukan jadi penyanyi, disuruh nyanyi. Gitu. Ya alhamdulillah beberapa lagu yang sudah saya garap alhamdulillah sukses. Nah, sahabat Ababil, saya mau cerita tentang kelanjutan dari Evita Mala. Balik lagi ke Evita Mala. Setelah menggarap lagu Rambut, alhamdulillah di masyarakat. Yang kedua saya suruh bikin judulnya waktu itu Kang Mas. Ini bercerita sedikit tentang album itu ya. Produsernya pada waktu itu bilang, Lek ini nggak kalah nih sama Rambut gitu. Kang Mas kan sama-sama juga judul penciptanya sama, Edi Lesta juga, Edi Lesta Luhu almarhum. Rambut Bang Edi yang bikin, lagu Kang Mas juga Bang Edi. Cuman ketika diminta penilaian kuat mana antara Rambut dengan Kang Mas, saya bilang Rambut. Kalau Kang Mas ini kan kalau menurut saya udah sebuah rekayasa. Kalau Rambut itu murni gitu, dari penggarapannya sampai memang untuk duet gitu. Tapi Kang Mas itu dicoba untuk duet gitu.
makanya syairnya juga akhirnya kan beliau itu ada rubah-merubah lah, almarhum Bang Edi itu. Nah, salah satunya di dalam album itu saya ketemu lagu judulnya Rembulan Malam, lagu almarhum Aziz Salim. Nah, begitu dapat, saya bilang sama Aziz, Allahyarham, Yes, ini baru lagu, gue bilang gitu. Kok ente bisa bilang begitu? Karena lagu ini kalau menurut saya untuk warna seorang Evita Malam memang harusnya yang kayak gini. Dia bilang begitu. Dan Evi juga pada waktu itu nggak istimewa lah, lagu Rembulan Malam itu menurut dia nggak istimewa. Tapi saya sudah memprediksi bahwa lagu itu memang bisa menjadi andalan. Begitu jadi, malah Kang Mas yang tetap jadi label Rembulan Malam ditaruh nomor 5 set A. Saya sempat marah dengan produsernya, minimal Pak, saya bilang nomor 2 kayak untuk menopang lah dari album Kang Mas itu. Evita Malam tuh nggak bagus kalau slow, dia harus, dan dulu juga kan dia yang beat katanya. Dia bilang, Pak, duit punya Bapak, tapi kalau ide punya saya, gituin. Nah, alhamdulillah begitu saya garap, ya jadilah itu album. Nah, itu ditaruh nomor 5. Saya sempat marah dan segala macamnya. Akhirnya beredar kaset itu, alhamdulillah nggak sukses lagu Kang Mas, cuma kedengeran aja. Tapi pada waktu itu kan kasetnya nggak wah banget, karena alhamdulillah lagu-lagu yang saya garap itu minimal pada waktu itu masih kaset itu paling dikit itu 700.000, 800.000. Saya kalau 200.000 aja dibilang kurang bagus nih penjualannya pada waktu itu. Nah, akhirnya begitu nggak sukses album Kang Mas, Rembulan Malam ini ditarik menjadi seleksi, jadi labelnya. Begitu diedarkan, subhanallah, booming itu lagu. Ini bercerita tentang sejarah aja, sahabat Ababil. Saya jadi kalau cerita begini jadi mengingat pada saat saya kerjanya dulu di tahun 90-an, bagaimana saya banyak meluangkan waktu di studio terus gitu loh, sama keluarga tuh boleh dikatakan cuma jadi pos saja ya, karena bukan apa-apa, karena saya pada waktu itu target saya harus punya minimal, pada waktu itu saya pengen punya rumah gitu. Dan jadi saya kerja gitu. Nah, di album sukses di album itu saya menggarap, kebetulan Rembulan Malam dapat juga saya tuh. Sorry. Rembulan Malam dapat di tahun 90 berapa ya? 94 lah ya, lupa lah saya tuh. Gitu. Nah, setelah itu saya dibikin solo-solonya tuh. Di antaranya Ine Cynthia saya bikin dengan lagu 5 menitnya karya Fasalkan gitu. Nah, alhamdulillah sukses juga. Jadi di tahun 90-an itu memang saat-saat emas saya tuh, karya-karya saya tuh banyak, subhanallah gitu. Makanya di situ kan ada 5 menit lagi, Menari di Atas Luka, Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Terus juga saya menggarap Ona Sutra juga di situ, Joni Iskandar juga, lagunya Putih Cintaku, Hitam Duniamu, apa lupa lah judulnya seperti itu. Tapi emang kalau bercerita di tahun 90-an sampai 95 itu di MSC itu banyak lah yang in. Nah, terakhir saya meninggalkan MSC itu di tahun 95, saya menggarap Ona Kutitipkan Cinta.
ku titipkan kepadamu, dia yang paling ku sayang. Nah, itu salah satunya. Saya meninggalkan itu karena yang saya tunggu-tunggu di MSC nggak dapat apa-apa, cuma capek doang. Perjanjian, tinggal perjanjian tapi mengkhianati. Saya cuma minta aja sama Allah, buktikan ya Allah kekuasaanmu. Cuma itu aja. Karena rezeki itu Allah yang atur sudah. Awal 90 sampai 95 itu di perusahaan itu banyak saya menghasilkan album. Ada nggak ada, Rambut, terus Rahasia Cinta, Malu, itu dapat juga penghargaannya tuh. Lagu Rahasia Cinta, Evi Tamala, juga ini 5 menit, Yulia Citra, yang lagunya Pandang-pandang jauh ku memandang. Nah, itu banyak lah. Sampai Senandung Rembulan yang terakhir juga tuh, itu menjelang akhir saya keluar dari MSC, duet sama Imam S. Arifin itu. Nah, yang terakhir itu Penasutra saya bikin Ku Titipkan Cinta. Nah, itu salah satu. Jadi dari 90 sampai 95 itu dulu saya cerita. Nanti 96-nya ada lagi tuh sampai tahun 2000 sampai saat ini. Alhamdulillah banyaklah yang saya raih dari musik itu sendiri, dari karya saya. Intinya saya cuma pengen menjadi kebanggaan untuk anak-anak saya. Saya berbuat ini, saya nggak ada cita-cita pengen ngetop atau apa, nggak ada. Cuman saya mau menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa ayah berbuat seperti ini paling tidak untuk menjadi kebanggaan kalian. Oh, ayah dulu pernah begini, pernah begitu. Anak saya ada 3, perempuan 2, laki 1. Tapi alhamdulillah dengan jerih payah saya, bagaimana saya pengen anak saya sekolahnya pinter. Alhamdulillah, kalau yang pertama memang dia SLB. Kalau yang kedua ini perempuan, alhamdulillah saat ini dia sudah menjadi dokter gigi. Alhamdulillah dia bisa menerapkan ilmunya. Beberapa tahun dia kuliah, dia bisa membuktikan kepada ayah dan mamahnya untuk menjadi seorang dokter. Nah, yang ketiga ini perempuan juga, cuma dia kuliahnya sudah selesai. Dia ambil jurusannya desain interior. Kalau saya pengennya mereka ya pinter lah, intinya kayak begitu. Jangan seperti kayak saya, sekolah nggak nyampe tinggi gitu. Tapi ya itulah intinya, untuk membuktikan bahwa saya sebagai seorang ayah yang bisa membuktikan kepada anak-anaknya. Itu aja sahabat Ababil, lu udah mulai serat nih. Tapi jangan lupa ya, subscribe-nya tuh like and share gitu ya, buat sahabat-sahabat Ababil. Jangan lupa. Sampai ketemu next berikut kisah dari seorang Alik Ababil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.